bahwa leluhurmu ini akan selalu lahir terus di keturunan-keturunanmu gitu. Nah, terus bagaimana jika kita itu melakukan aborsi? Nah, dampaknya ini seperti apa? Dan kalau di Hindu ini, apakah ada yang menjelaskan terkait dengan aborsi ini kan gitu? Oke. Nah, ini yang berat. Saya pernah membantu seorang ibu yang dia aborsi sebanyak 12 kali. Waduh. Dan dia aborsi itu sejak dia masih pacaran dengan calon suaminya sampai dia setelah menikah diikuti dengan membuang bayi janinnya, ya berupa mayat tentunya. Kemudian semua itu dilakukan karena rasa malu. Yang namanya punarbawa atau reinkarnasi dalam Hindu itu tidak lepas kaitannya dengan keleluhuran, leluhur. Karma buruknya yang kelihatan dalam kehidupan ini namanya cuntake. Nah, ini ada, ya. Jadi setiap perbuatan yang melanggar tatwa, etika, acara itu pasti ada dampaknya. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama dengan Aji Dewa Suratnaya lagi. Karena kemarin ada yang bertanya, topiknya menarik, topik yang sebelumnya ini Ji, karena membahas tentang adanya umat Hindu yang umat Hindu Jawa yang masuk ke rencana ingin menjadi mu'alaf gitu kan. Gitu. Terus ada yang iseng-iseng lagi, Mas, ini tolong tonton nih di televisi ini ada terjadinya aborsi, terus hubungan gelap gitu kan, dan itu pasti adalah di lingkungan Hindu. Betul. Terus dampaknya itu khususnya seperti apa dan solusinya gimana. Nah, menurut Hindu ini seperti apa kan gitu sih. Nah, ini kan kita langsung tanya aja sama Haji Dewa Suratnaya. Pasti kan di lapangan ada yang bertanya seperti itu kan gitu. Itu bagaimana Haji? Ya, fenomena ini memang tidak hanya di kalangan masyarakat lain ya, tapi di masyarakat Hindu juga banyak, sangat banyak. Ya, saya nggak mau menyebutkan di mana daerah masyarakat Hindu yang melakukan aborsi, banyak sekali. Kemarin aja ketika saya membina, ya kita berbagi dengan 30-an lebih ya ibu-ibu Dharmika, itu juga di antara mereka banyak yang melakukan itu. Ya, walaupun mungkin mereka malu untuk menyampaikan ya, tapi banyak juga yang bertanya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Memang sudah kesalahan, tapi kan kita nggak bisa berhenti hidup dengan kesalahan seperti itu. Harus ada solusinya supaya kehidupan kita lancar sampai akhir hayat. Perihal nanti setelah mati ada hukum, ada sanksinya, ya nantilah urusannya itu. Kan begitu. Nah, di televisi juga tayangan banyak sekali ya tentang aborsi ini. Aborsi, nah di televisi muncul karena aborsi ini kemudian diikuti dengan membuang bayi janinnya, ya berupa mayat tentunya. Kemudian semua itu dilakukan karena rasa malu. Akhirnya urusan polisi dilacak, kemudian pelakunya ketemu. Tetapi kan selama ini yang disasar sebagai pelaku hanya pihak perempuan. Lalu pihak laki-lakinya gimana? Kan dua-duanya sebetulnya yang membuat terjadinya itu. Jadi karena hubungan di luar pernikahan, katakanlah hubungan gelap gitu. Kemudian karena malu, akhirnya apa? Diaborsi. Bahkan ada yang diaborsi di rumah sakit. Diaborsi di rumah sakit. Bahkan aborsinya di toilet lagi. Kemudian ya ketahuan, kan ada CCTV. Ketahuan pelakunya siapa. Tetapi yang jadi masalah sebetulnya kok ya yang menanggung hukumannya kok hanya pihak perempuan. Mestinya kan laki-laki juga dilacak dong. Dilacak lalu ketahuan, mereka harus kena sanksi juga. Nggak bisa semua dibebankan kepada pihak perempuan. Ya. Nah, sekarang masalahnya yang namanya kehamilan, apakah itu lewat perkawinan yang sah, agama maupun administrasi negara, ataupun tanpa
ya, tanpa perkawinan yang sah, artinya nggak ada suaminya misalnya, nggak ada pihak prianya, atau dikatakan nanti kalau lahir anak ini tanpa bapak, di Bali malah agak kejam juga istilahnya, anak bebinjat ini katanya. Padahal kan anak itu nggak bersalah, anak itu lahir kan bukan kehendaknya dia. Nah, ketika ini dikaitkan dengan ajaran Hindu yang namanya punarbawa atau reinkarnasi, ini nggak bisa lepas dari punarbawa ini. Dan yang namanya punarbawa atau reinkarnasi dalam Hindu itu tidak lepas kaitannya dengan keleluhuran, leluhur. Nah, mohon maaf ini dipotong. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan aborsi ataupun terkait dengan menggugurkan itu kan ya, gitu. Menggugurkan. Ini kan kita kan siklus apa namanya keleluhuran ini kan katanya ini kan. Iya. Kalau kita dengar ketika kuliah atau belajar bahwa leluhurmu ini akan selalu lahir terus di keturunan-keturunanmu gitu. Nah, terus bagaimana jika kita itu melakukan aborsi? Nah, dampaknya ini seperti apa? Dan kalau di Hindu ini apakah ada yang menjelaskan terkait dengan aborsi ini kan gitu? Oke. Jelas yang namanya aborsi tentu ada dampak secara fisik maupun secara metafisik. Nah, kalau kita bahas fisik jelas hukum itu terkait dengan hukum pidana, pembunuhan, kena pidana dia, ada undang-undangnya. Nah, kalau kita lihat sekarang secara metafisik, secara rohani, secara niskala gitu ya, bagaimana? Nah, memang leluhur itu yang diasumsikan atau dianggap reinkarnasi. Padahal sebetulnya reinkarnasi tentu tidak lepas dari yang namanya faktor DNA dan RNA. DNA ada deoxynucleic acid, itu karakter genetik. Ya pastilah kalau namanya anak-anak lahir itu ada suami, ada bapak, ada ibu. Ini kemudian DNA dari bapak, DNA dari ibu, akhirnya jadilah seorang anak kan gitu. Nah, tentu leluhur itu juga ada hubungan DNA dengan si bapak dan si ibu ini. Artinya apa? Tetap kalau dikatakan bahwa ini leluhur lahir lagi, itu terkait dengan masalah karma. Ya, kecuali misalnya orang itu betul-betul nol karmanya, maka dikatakan dia menyatu Atman dengan Brahman, tidak akan lahir lagi. Tapi siapa yang seperti itu? Kecuali Awatara. Kita kan bukan Awatara. Nah, banyak yang yakin bahwa leluhur terus lahir menjelma kembali kepada keturunannya. Nah, ini memang ada dalam Hindu salah satu serada, yaitu punarbawa atau punarjanma atau samsara. Nah, apakah referensinya ada? Iya ada. Dalam Hindu yang namanya menggugurkan atau aborsi itu istilahnya Brunahatya. Brunahatya ada dalam Sarasa Musta 234. Dalam Slokantara juga ada. Dalam Menawa dan Masatra juga ada. Dan di sana jelaskan apa dampaknya, seperti apa kalau kita menggugurkan. Yang jelas kalau itu dikaitkan dengan keleluhuran, pastilah itu menggagalkan luhur yang punarbawa, yang reinkarnasi. Mungkin saja leluhur sudah menunggu sekian tahun, mungkin 100 tahun, 200 tahun. Padahal reinkarnasi itu merupakan salah satu misinya umat Hindu untuk meningkatkan kualitas sang jiwa lewat reinkarnasi. Nah, kalau dengan menggugurkan, kita gugurkan berarti gagal. Gagal, dan ini tentu ada sanksinya, ada karmanya. Menggugurkan itu, karena itu pembunuhan, menggagalkan reinkarnasi, ya, tentu ada karma buruknya di sana. Dan karma buruknya yang kelihatan dalam kehidupan ini namanya cuntake. Nah, ini ada, ya. Jadi setiap perbuatan yang melanggar tatwa, etika, acara, itu pasti ada dampaknya. Pertama, kalau kita melakukan aborsi, ya jelas itu secara metafisik, bukan secara fisik ya. Kalau secara fisik jelas berpengaruh terhadap kesehatan fisik, pasti itu. Karena nggak semua orang bisa bisa sehat terus kalau dia pernah melakukan aborsi. Karena aborsi itu kan banyak yang harus dibuang, darah segala macam lah. Kalau orang tuh nggak itu sehat, dia bisa fatal, bisa meninggal dia. Nah, kemudian
secara metafisik, ya, secara rohani, ya, orang itu mengalami pencemaran rohani yang luar biasa. Namanya pencemaran, limbah di sana. Itu secara pribadi, secara individu. Tetapi secara alam juga. Karena dengan aborsi ini akan ada roh atau jiwa si calon anak, si calon janin ini, ya, yang juga menderita. Dan itu limbah buat alam. Ini limbah ini kalau tidak disucikan kembali, nggak dibersihkan, dia akan membuat permukaan bumi ini semakin tercemar. Kan itu poinnya. Jadi umumnya sebetulnya setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan adharma, katakan begitu ya, atau karma buruk, maka itu berdampak secara individu kepada manusianya, secara alam kepada alam semesta. Pencemaran. Haji Dewo, Ya. kalau kita berbicara terkait dengan dampak itu tadi, Ya. mungkin dampak khususnya ini kalau di dalam apakah ada penjelasan bahwa dampak itu tidak harus dinikmati saat ini, bisa jadi di masa umur berapa tahun, ketika kamu mau menjadi pemangku atau ketika kamu menjadi orang hebat atau kamu akan mendapatkan pimpinan jabatan yang tinggi, Iya. tiba-tiba ada saja yang mengganggu kamu. Iya. Padahal itu adalah anakmu yang ketika pada saat itu aborsi atau kamu melakukan bagi laki-laki melakukan hubungan Selingkuh. dengan orang lain selingkuh, kalau perempuan melakukan aborsi itu. Apakah dampaknya sampai seperti itu? Sangat benar. Jadi dampak itu kalau nggak diselesaikan akan berakibat terhadap apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, apapun yang akan kita lakukan, yang misalnya katakanlah menjadi orang suci, begitu ya, nggak mungkin suci kalau itu nggak diselesaikan. Jangankan jadi seorang suling, ya, jadi pemangku saja tidak akan bisa maksimal melaksanakan kewajiban sebagai seorang pinandita. Enggak. Jadi itu akan tetap menjadi ganjalan, menjadi kendala, sehingga apapun yang kita lakukan selama itu belum diselesaikan sampai akhir hayat, tetap akan berakibat buruk. Bahkan setelah kita mati, kalau itu nggak diselesaikan, itu menghalangi lancarnya perjalanan jiwa itu. Karena di alam sana, kita akan tetap menjadi beban anak ini. Akan muncul anak ini jadi beban. Tetap seperti itu. Jadi waktu hidup jadi masalah, setelah mati tetap bermasalah. Itulah dampak daripada aborsi itu. Atau bahkan keguguran pun juga dampaknya sama. Tapi keguguran itu kan tidak disengaja. Dia lebih ringan dan penyelesaiannya lebih mudah. Tapi kalau aborsi, nah ini yang berat. Saya pernah membantu seorang ibu yang dia aborsi sebanyak 12 kali. Waduh. Dan dia aborsi itu sejak dia masih pacaran dengan calon suaminya, sampai dia setelah menikah dengan suaminya itu 12 kali. Akhirnya dia hanya bisa punya anak satu perempuan setelah menikah dengan pacarnya yang aborsi, yang ikut serta mengaborsi ini. 12 kali. Apa yang terjadi 12 kali ini? Setiap malam sang ibu ini menggigit kukunya ini, tangan 10 jari kukunya digigit sampai rata botak. Kaki 10 jari kaki kanan dan kiri juga digigit habis. 4 tahun dia mengalami itu. Bayangkan. Dan suaminya apa yang dialami? Suaminya itu setiap malam kalau dia mau tidur, dia lihat itu banyak anak-anak yang menginjak-injak perutnya sampai dia tidak berani tidur. Akhirnya apa yang dilakukan? Berjudi setiap malam supaya dia tidak harus tidur. Nah, ini hanya salah satu hal yang ringan. Jadi secara fisik pun dia mengalami sesuatu yang menderitakan. Setelah mati pun juga tetap ada masalah kalau tidak diselesaikan. Walaupun diselesaikan waktu masih hidup, setelah mati dia akan tetap menerima akibat. Tetapi ingat, kenapa ini harus diselesaikan? Supaya sisa-sisa perjalanan hidup kita tidak mengalami kendala. Urusan karma buruk pahalanya nanti diterima setelah mati. Tapi hidup ini jangan sampai kita terkendala.
hidup susah, ini susah, mau jadi mangku, bermasalah, jadi sulinggih. Ada loh, saya ketemu seorang sulinggih, suami istri, sangat baik orang itu, dan sangat hebat pengetahuan kesulinggihannya, luar biasa. Saya mengagumi beliau ini. Tetapi ternyata ketika bertemu yang namanya sulinggih istri, dengan jujur mengakui, iya, saya tidak keguguran, saya menggugurkan 2 kali. Bayangkan, sudah beliau ini jadi sulinggih yang bagus, tapi tetap dalam melaksanakan kesulinggihannya terkendala karena beliau pernah aborsi sebelum jadi sulinggih. Jangan dikira gampang-gampang, saya menemukan beberapa itu kok. Ya. Dan sebetulnya beliau juga tahu ada sesuatu yang mengganjal. Karena apa? Setiap orang yang mengalami itu mesti dikasih tanda, sinyal lewat mimpi. Anak-anak kecil yang memanggil-manggil. Lalu setiap hari beliau bisa lihat ada anak kecil bermain di rumahnya. Siapa anak ini? Selalu ada tanda. Nah ini yang nggak dipahami. Sekali lagi saya ulangi bahwa memang itu harus dilakukan penyempurnaan si anak itu, si calon janin. Kan ada yang namanya ngelangkir, ya. Lalu ada yang namanya ngelungah. Dilakukan itu. Seperti itu. Haji Dewa, mungkin apa yang Haji Dewa sampaikan ini menjadi yang menyaksikan Hindu Channel ini juga mungkin di lingkaran teman-teman atau di lingkaran Bapak Ibu umat Hindu mungkin pernah mendengar hal seperti ini atau mungkin mengetahui orang-orang yang dikenal melakukan juga seperti ini, mungkin bisa disarankan kan untuk apa namanya diselesaikan lah ya. Diselesaikan. Nah, cari pemangku. Timbullah pertanyaan, bagaimana solusinya jika kita sudah sadar bahwa kita melakukan itu? Ya. Itu bagaimana Ji? Kan banyak warak keruron nama ritualnya. Ada ngelangkir kalau di Bali, ada ngelungah. Cari seorang pemangku, beliau paham itu, bagaimana caranya menyelesaikan itu. Ya, jadi anak itu dikembalikan kepada asalnya. Ya, dikembalikan. Tentu ada sesajinya, ada perangkatnya yang diperlukan. Ya, lakukan itu. Kalau tidak akan bermasalah, sampai mati pun bermasalah. Ada kasus begini di Bali ini. Saya ketika saya pergi sebuah desa malam gitu ya, ada acara ngaben di sana, ada orang meninggal ngaben. Ketika sampai di perapatan jalan itu, di perapatan desa ya, ini kan biasa di Bali ada badai buat bawa jenazah ke kuburan ya. Nah, tiba-tiba ada 2 anak laki-laki persis sama kembar kayaknya, kembar itu lompat-lompatan di perangkat itu, di badai itu, lompat-lompatan dia. Loh, ketika ditanya, "Kamu siapa? Anak kamu tuh anak siapa?" Apa kata anak itu? "Besok bapak saya akan diaben di sini. Ini saya ikut besok." Lah, ketika ditanya ke keluarga yang lagi ngaben ini ya, tanya saudara dekatnya yang meninggal, adik-adik sama kakaknya, nggak tahu, nggak ngerti. Tanya anaknya yang sulung perempuan, baru dibilang, "Oh iya, dulu ibu pernah pendarahan. Saya yang ngantar ibu ke bidan. Saya ngantar ibu ke rumah bidan." Akhirnya malam itu kita ke bidan. Ibu bidan masih ingat nggak? Masih ingat nggak dulu ibu ini keguguran? Iya, anaknya kembar. Jadi ibu bidan ini mengkonfirmasi bahwa iya benar ini. Terus akhirnya kita bilang, "Loh, jadi besok ini bapaknya si kembar ini akan diaben, dibuat nggak perangkatnya? Sarana untuk si kembar ini?" Enggak, karena mereka nggak tahu. Ya sudah, buat daksina 2. Cepat lakukan ini. Jadi dia diaben bareng-bareng dengan ayahnya. Lah, kalau kita yang di sini misalnya karena keguguran, ya kemudian karena terpaksa mengaborsi dengan segala macam alasan, ya selesaikan, sempurnakan itu. Tujuannya supaya sisa-sisa hidup kita tidak ada kendala dalam kehidupan ini. Seperti tadi Miko katakan, tiba-tiba jadi direktur. Tuh,
ada masalah, kendala ini, tapi nggak tahu apa masalahnya. Itu masalahnya. Tiba-tiba, iya, udah kita jadi ditunjuk atau diarahkan menjadi seorang pemangku. Tapi kenapa? Kok selama jadi pemangku kok rasanya ada yang nggak beres ini, ada kendala. Nah itu selesaikan dulu. Maka pemangku ataupun calon sulinggi sejak awal harusnya lihat dulu track recordnya seperti apa. Jangan mengatakan, wah, enggak apa-apa, aborsi, enggak apa-apa nanti keguguran itu nanti dengan prascita aja selesai. Yang bilang siapa? Enggak ada yang bisa menyelesaikan dengan mudah. Yang di prascita itu orang tuanya, si bayi diapain? Rohnya bayi diapain? Enggak bisa kalau ini enggak bisa disempurnakan orang tuanya kalau si calon janin ini tidak disempurnakan dulu, kembalikan kepada asalnya. Nggak gampang itu. Saya bertemu dengan orang yang dengan gampang dia mengatakan, nggak apa-apa, besok di Winton, walaupun dia pernah keguguran, nggak apa-apa, nanti kan dengan prayascita selesai. Nyatanya tidak. Hati-hati. Nah ini. Jadi untuk orang awam seperti kita-kita ini, yang namanya aborsi atau keguguran harus diselesaikan supaya sisa-sisa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak ada kendala akibat itu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya orang atau tokoh setelah dia pensiun lalu berniat menjadi pemangku, bersiaplah, berperilakulah seperti pemangku. Sebetulnya unik. Kita bicara keluarga Sukinah. Kan sering kita bicara, keluarga Sukinah, wah hebat sekali, ini juaranya. Saya belum melihat tuh ada umat Hindu yang betul-betul Sukinah keluarganya. Karena kan dikatakan, ada Undang-Undang nomor 10 itu, dikatakan bahwa keluarga sejahtera itu, sejahtera materi, sejahtera secara spiritual. Materi gampang mereka, tapi spiritual nggak gampang. Jadi sebetulnya keluarga Sukinah itu paling tidak, suami harus berperilaku seperti seorang pemangku. Istri berperilaku seperti seorang sarati. Walaupun dua-duanya tidak pernah secara formal. Namun peran ini harus dicoba untuk apa? Untuk anak-anak. Supaya mereka bisa dibina, dibimbing ya secara praktek. Karena anak-anak kita kan dapat pelajaran agama ini entah di sekolah, di pasraman, teori. Praktek ini mana? Di rumah. Siapa? Orang tua. Ayah. Ibu, kan itu. Nah, ini mungkin akan menjadi bagian daripada keluarga Sukinah. Berperilaku nggak dia seperti pemangku? Seperti itu. Nah, terkait dengan perilaku ini, ingat, yang namanya aborsi atau keguguran ini sangat perlu diselesaikan. Baik untuk orang yang umat awam seperti kita, ataupun juga untuk beliau-beliau yang menjalani hidup kesucian. Suci seperti Pinandita, Pandita apalagi. Karena ini nggak ada batasan, siapapun bisa mengalami ini. Ya, nah ini, oleh karena itu mestinya kita ini juga paham yang namanya Bruna Hatya, yang namanya Bruna. Bruna itu si anak calon janin itu Bruna. Bruna Hatya itu ya aborsi itu. Berarti Haji Dewa ketika nanti ada secara sederhananya, ketika ada umat kita yang ingin memberikan solusinya atau melakukan upacara itu cukup dengan pemangku. Pemangku cukup. Dengan Banten. Dengan Banten ya sebetulnya Banten sederhana. Ya, Banten begini, komposisi Banten Bali sangat sederhana. Banten Bali itu komposisinya atau strukturnya pertama penyucian. Penyucian itu kan cuma biakala, drumanggala, prayascita. Kemudian ayaban, ini persembahan. Tumpang pitu. Tumpang pitu isinya pengulapan. Yang diulapin siapa? Yang diulapin itu leluhur yang sudah menjadi istadewata, menyaksikan acara ini dan merestui acara ini. Kemudian ada di tumpang pitu ada selain pengulapan ada pengambaian, harapan. Apa yang kita harapkan dari beliau itu? Lalu ada daksina pejati. Ya, ini ayaban persembahan. Sangat sederhana. Ya, karena ini menyangkut sesuatu yang terkait seolah-olah seperti kematian, maka dia perlu bubur
orang Bali bilang bubur pirate, ya, bubur putih kuning, ya, nanti ada alang-alang. Nah, kemudian perlu harapan. Harapannya apa? Misalnya, oh ya kita berharap supaya ini terkait dengan supaya umur panjang. Ya, sesayut itu harapan, dirgayuse. Kemudian ada, karena ini masalah, katakanlah tadi saya katakan kayak pitrayanya, ya, sesayut pertiwi. Cuma segitu doang. Saksi Daksina Pejati selesai. Tergantung sekarang si Pinandita ini betul-betul nggak fokus dia, serius dia. Dan harus tahu bagaimana kerjanya si sesaji ini. Banten tuh kerjanya bagaimana. Harus tahu itu. Loh, pemangku kalau nggak tahu kerjanya Banten, lalu membuat Banten itu bekerja, ya bagaimana? Sulit mengatakan beliau sebagai seorang pelayan umat. Harus tahu kapan Banten itu bekerja, bagaimana caranya membuat Banten itu bekerja. Seperti itu. Nah, termasuk juga bagaimana menyelesaikan masalah aborsi ini. Selesaikan aborsi itu dengan cara yang sangat sederhana tadi itu. Bisa. Seperti itu. Tergantung sekarang si Pinandita, pemangkunya gimana. Kan setelah Banten ditata, ini ada penyucian, ini ada ayaban, ini ada bubur pirate, ciri khas apa ritual ini, ciri khasnya ini bubur pirate, oh ini untuk ini. Lalu ada harapan berupa sesayut, ada Daksina Pejati sebagai sebagai saksi. Lalu mangku ini ngomong, kapan dia harus ngomong? Setelah Tirta ini jalan. Terakhir ketika Tirta Prayascita jalan, kena semua Banten itu misalnya, atau penyenang yang ada di setiap Banten, ada namanya penyenang. Di setiap Banten, penyenang kena Tirta Prayascita, maka penyenang itu secara niskala berubah menjadi Padmasari. Tempat duduk baru dewas dari setiap Banten duduk. Baru mangku ngomong. Yang ngomongnya ini pakai Sanskerta. Kalau di Bali dulu sih ngomongnya pakai bahasa ibu. Sontengan namanya. Sekarang kan enggak, keren sekarang. Nah, itu tergantung mangkunya mumpuni enggak, artinya dia serius apa tidak, memahami apa tidak apa yang dia lakukan. Selesai urusannya. Nah, kemudian Haji Dewa, ini kan tadi ada dua, mungkin nanti akan ada yang berstatement bahwa saya kan bukan menggugurkan, tapi saya keguguran. Gitu. Nah, apakah ini menggugurkan dengan keguguran ini mungkin ada bedanya untuk khusus melakukan upacaranya, atau sebenarnya yang keguguran ini sebenarnya tidak diupacarai, tidak apa-apa, namun hanya disebut saja. Nah, ini sekaligus closing atau penutup, memberikan pesan juga. Silakan. Jadi memang yang namanya aborsi dengan keguguran, kalau di Bali dibilang keguguran ini beda. Artinya begini, kalau aborsi kan disengaja, walaupun dengan alasan tertentu disengaja jelas, ya. Tapi kalau keguguran enggak. Misalnya seorang ibu, ya, dia terlambat datang bulan sampai 3 minggu. Setelah itu datang bulannya keluar, cerai, cair, ya. Dianggap kan, wah nggak ada masalah. Belum tentu. Coba baca Ayurveda, ya. Di sana dikatakan bahwa pertemuan sperma dengan ovum, ya, dalam sehari itu dia bisa terjadi pembuahan, konsepsi. Dan kalau misalnya sampai 3 minggu, kemudian keluar, itu dianggap tidak apa-apa. Belum tentu, dicek harus oleh orang yang mampu mengecek. Jadi nggak, itu pernah jadi nggak? Seperti itu. Ya. Nah, mengenai solusinya, tentu antara aborsi dengan keguguran, sarananya sama, tetapi lebih mudah melakukan, lebih gampang itu keguguran. Karena nggak disengaja, tapi tetap harus diselesaikan. Ya, karena itu begitu satu hari sperma ketemu ovum, terjadi pembuahan konsepsi, ya, Iswara mengisi Atman, jadi dia. Tapi kemudian 3 minggu gugur, keluar dia. Misalnya karena kerja fisik, misalnya gugur dia, keluar dia. Jangan dianggap tidak ada bruna, ada brunanya itu. Maka perlu dicari orang yang betul-betul tahu berapakah yang saya keguguran, perlu dicari tahu. Ya, karena kalau keguguran 3 kali, kita selesai 2 kali, yang satu ini pasti akan protes dia. Ada masalah baru lagi nanti. Seperti itu. Dan ingat, satu hal yang paling saya hati-hati adalah ketika orang menggugurkan, kemudian tidak diselesaikan, lalu dia punya anak hidup normal, wajar, ini bisa diganggu oleh yang
digugurkan. kakaknya Iya, itu. kakak atau adik terserah lah bisa diganggu. Dan kalau itu nggak diselesaikan juga, nanti kelihatan orang tuanya akan punya karakter yang aneh. Seperti itu. Ya, harus diselesaikan dan pemangku cukup serta beliau itu mampu menyelesaikan. Di Bali kan lagi ngetren sekarang. Warak keruron, ngelangkir, ngelungah. Kalau kita di Jakarta cukup ngelungah aja. Namanya semua, karena semua pakai kelungah. Gitu. Harus diselesaikan. Itu pesan saya. Matur suksema Haji Dewa. Seperti itu. Sudah memberikan informasi yang sebenarnya ini kalau kita pribadi ditutup-tutupi gitu Iya, kan. malu Gitu, soalnya. malu kan gitu kan. Nah, sehingga hari ini mungkin ini juga untuk konsumsi pribadi khususnya Bapak Ibu yang menyaksikan ini dan bisa disadari terkait dengan kondisi yang ada sesuai dengan di lingkungan Bapak Ibu. Iya. Dan jika ingin menghubungi Haji Dewa Suratnaya bisa nanti meminta kontaknya di Hindu Channel. Silahkan. Haji Dewa itu enggak, siapapun yang minta kontak saya silahkan gitu Ya. kan, tidak dibatasi. Namun siapa dulu yang minta dulu kan gitu. Kalau hanya untuk keperluannya untuk curhat ya bisa lah gitu. Ya. Kalau untuk disuruh ke daerah-daerah ya bisa. Cuman kalau untuk disuruh yang lain Iya, iya. Oke. Oke. Ya, kurang lebihnya itu Haji Dewa Yap. Suratnaya matur suksema, Sama-sama. sehat selalu, tetap selalu menjadi orang tua yang luar biasa karena kami generasi Hindu sangat membutuhkan tokoh-tokoh orang-orang yang berani untuk memberikan informasi kepada kami sebagai generasi Hindu Ya. dan umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Haji Dewa Suratnaya. Oke. Om Santi 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 Om. Om. Suksema Haji matur Oke, nuwun nggih, atur sama-sama. nuwun.